Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Pesawat latih jatuh di pemakaman di Ciampea, sebuah pesawat latih milik PASI. Ini kemudian lokasi tepat jatuhnya adalah di kawasan pemakaman umum Astana, Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Bogor, pada Minggu pagi sekitar pukul 9 pagi, pemirsa. Pesawat dilaporkan terbang dari Pangkalan Pondok Cabe, Jakarta Selatan. Peristiwa ini mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan satu lainnya kritis. Seluruh korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Hasan Toto, Bogor. Pesawat diduga diisi 3 orang, termasuk seorang pilot. Saksi mata di lokasi menyatakan sebelum jatuh, pesawat terlihat oleh warga dan kondisi oleng dan terbang memutar di atas area pemakaman umum. Kemudian detik-detik pesawat jatuh juga terekam dalam video yang beredar di grup pesan warga. Kadispen AU Marsma TNI Inyoman Swanyana membenarkan kejadian ini, namun penyebab jatuhnya pesawat masih didalami. Tim khusus diterjunkan untuk penyelidikan di lokasi dan hingga saat ini belum ada keterangan resmi terkait identitas korban dan kondisi terkini dari penumpang lainnya. Di Astana dan Ciampea, area pemakaman Astana. Ya, sudah bergabung bersama kami pemirsa dari luar studio pengamat penerbangan Alvin. Mas Alvin, selamat siang. Informasi yang Anda terima berkenaan kecelakaan ini apa, Mas? Ya, informasi yang saya dapat adalah pesawat tersebut adalah jenis pesawat yang fixed wing. Pesawatnya kategori microlight fixed wing, dan itu tadi yang dari video yang saya dapatkan adalah pesawat tersebut masih terbang normal, kemudian berputar 180 derajat dan setelah itu langsung menukik, tidak bisa recover, dan kelihatannya ketika menukik itu juga ketinggiannya tidak tinggi ya, jadi dalam waktu yang singkat langsung sudah menghujam ke tanah. Baru sebatas itu, dan korban yang tewas kelihatannya namanya adalah Marskal Pertama Fajar Adrianto dari TNI AU. Demikian, Mas. Oke, Mas Alvin, berarti ini pesawat dalam kondisi memang dilakukan untuk proses latihan atau memang sedang ada agenda lain ya, Mas, yang Mas dapatkan informasinya? Iya, pesawat. Jadi saya tidak menggunakan kata pesawat latih ya, karena segala jenis pesawat ketika digunakan untuk berlatih menjadi pesawat latih. Pesawat ini adalah pesawat olahraga dirgantara yang bernaung di bawah FASI, Federasi Aerosport Indonesia. Dengan demikian registrasinya di awal itu adalah Papa Kilo Sierra, kemudian 3 angka di belakangnya, 2 sekian kalau tidak salah itu. Pesawat itu adalah milik pribadi-pribadi yang aktif di olahraga dirgantara dan pesawatnya didaftarkan di FASI. Jadi bukan milik FASI tapi didaftarkan di FASI. Demikian, Mas. Baik, berarti ini pesawat didaftarkan atau didaftarkan FASI, bukan milik FASI begitu. Mas Alvin, tadi boleh disebutkan kembali, Mas? Maaf, tadi pesawatnya jenis apa, Mas? Pesawatnya adalah kategori microlight ya. Pesawat microlight ini adalah pesawat yang total bobotnya termasuk bahan bakar dan pilot dan penumpang itu tidak lebih dari 600 kilo. Kemudian kapasitasnya juga 1 pilot, 1 kopilot atau 1 pilot, 1 penumpang. Ini adalah pesawat untuk olahraga. Untuk menerbangkan itu hanya membutuhkan sports pilot license, lisensi pilot olahraga. Tapi bagi pilot yang mempunyai lisensi yang lebih tinggi, misalnya private pilot license atau commercial pilot license atau bahkan lisensi pilot TNI AU, tentunya boleh menerbangkan pesawat-pesawat microlight ini. Demikian, Mas. Oke. Kalau dari kami orang awam melihat pesawat seperti ini, Mas, yang tadi Mas sebutkan bahwa semua pesawat yang digunakan latih adalah pesawat latih begitu ya. Untuk pesawat yang kemudian kita tahu informasinya adalah 3 orang yang berada di pesawat ini
Ini perbedaan karakteristiknya dengan pesawat lainnya untuk yang juga latihan biasanya itu seperti apa, Mas? Iya, pesawat ini kan sebetulnya tidak untuk mengangkut penumpang ya, pesawat olahraga. Jadi memang dibatasi hanya untuk 2 orang. Seharusnya pilot dan co-pilot atau siswa dengan instruktur. Atau ya sama-sama pilot itu dianggap sebagai penumpang, atau pilot dengan calon siswa. Itu biasanya untuk pengenalan pesawatnya dulu. Jadi ini kalau weekend ini biasanya teman-teman pegiat olahraga dirgantara seringnya kumpul kemudian terbang untuk rekreasi saja, jadi menyalurkan hobinya ya. Bisa terbang lokal. Kalau terbang lokal misalnya tadi take off-nya dari Lanut Atang Sanjaya ya cuma muter-muter di daerah Bogor saja, atau bisa terbang juga cross country, misalnya dari Atang Sanjaya terbang ke bandara lain, mau ke Curug atau ke Kalijati atau bahkan ke Bandung. Itu kadang-kadang sering juga teman-teman melakukan penerbangan cross country seperti itu. Demikian, Mas. Oke, baik. Ini kami akan putarkan sekali lagi ya, Mas Alvin. Detik-detik ketika pesawatnya jatuh, bisa teman-teman kita bantu putarkan kembali. Tadi ada rekamannya. Nah, ini dia. Oke, Mas Alvin, dalam kajian Anda sendiri, ini apa yang terjadi, Mas, dalam kondisi seperti ini? Apakah memang ada kerusakan mesin sehingga mereka mencari untuk pendaratan darurat, atau memang ada faktor lain yang menyebabkan tiba-tiba pesawat bisa menukik? Iya, pesawat itu kan terlihat terbang normal, kemudian berputar 180 derajat. Yeah. Nah, setelah berputar itu kemudian pesawat menukik. Lingkaran putarnya itu kelihatannya agak sempit ya. Jadi mungkin shape bank, dia berputar tajam 180 derajat. Mungkin masuk stall. Kalau dari konstruksinya tidak terlihat, misalnya sayap patah itu tidak terlihat. Kelihatannya juga tidak sampai masuk ke spin. Spin itu akan berputar-putar jatuh, tapi kelihatannya lebih seperti stall, atau mungkin juga mengalami downdraft, yaitu angin dari atas yang menekan ke bawah. Itu yang kadang-kadang kita namakan juga sebagai microburst. Kalau itu terjadi, pesawat nggak bisa apa-apa, terhempas saja, karena pesawat itu kan ringan ya, sangat ringan. Teman-teman yang sempat melihat kejadian itu menyatakan sempat mendengar open throttle. Open throttle berarti putaran mesin itu ditambah. Jadi pilot berusaha untuk menambah dorongan agar pesawat itu tidak jatuh. Jadi mungkin masih ada usaha-usaha itu untuk recover dari menukiknya pesawat tersebut. Demikian, Mas. Oke, jadi ada dugaan, ada upaya untuk menaikkan dorongan pesawat ini, begitu ya, Mas Alvin ya. Mas, kalau melihat untuk pesawat seperti ini, pesawat yang biasa digunakan untuk olahraga atau di weekend seperti ini, sebenarnya nanti siapa pihak yang paling bertanggung jawab, Mas, dalam mengawasi keselamatan pesawat latih? Iya, pesawat-pesawat olahraga ini di bawah binaan FASI, Federasi Aerosport Indonesia. Di dalam FASI sendiri banyak cabang olahraganya, ada terjun payung, ada paralayang, kemudian ada microlight, ada terbang bermotor, terbang pesawat eksperimental. Nah, pembinaannya adalah dari FASI. Mengenai perawatan pesawat tentunya menjadi tanggung jawab masing-masing pemilik pesawat dan klub di mana mereka bernaung. Demikian, Mas. Oke, Mas, untuk wilayah yang kemudian boleh diterbangi oleh pesawat-pesawat seperti ini dalam hal untuk mungkin tadi untuk olahraga ya, Mas ya, atau memang dalam hal untuk pelatihan sendiri, ini memang diperbolehkan untuk masuk di kawasan permukiman, Mas? Ada aturannya. Untuk terbang di atas permukiman itu minimal ketinggian 500 kaki dan menghindari permukiman padat.
tapi diperbolehkan dengan ketinggian minimal 500 kaki sehingga apabila terjadi emergency, ada gangguan mesin, itu pesawat masih bisa diarahkan untuk mencari tempat pendaratan yang tidak padat. Misalnya lapangan terbuka. Demikian, Mas. Oke, begitu. Nah, kemudian nanti pertanyaan saya, Mas Alvin, adalah bagaimana kemudian mekanisme audit untuk sekolah pilot atau lembaga pelatihan penerbangan seperti ini. Nanti kita lanjutkan ya, Mas Alvin ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Breaking News Metro TV. Kami lanjutkan pemirsa berkenaan dengan ada microlight, pesawat microlight yang kemudian jatuh di wilayah Bogor. Dan juga masih bersama kami pengamat penerbangan ada Mas Alvin Lee. Mas, jadi kalau untuk mekanisme audit terhadap sekolah pilot atau lembaga pelatihan penerbangan yang kemudian mereka bisa menerbangkan pesawat-pesawat seperti ini, Mas, yang kemudian pagi ini jatuh begitu ya, itu seperti apa, Mas? Iya, untuk audit sebenarnya tidak ada audit karena ini masing-masing pemilik itu bertanggung jawab atas pesawatnya sendiri-sendiri. Dan pesawat tersebut juga hanya diterbangkan oleh pemiliknya atau teman-teman yang bergabung dalam satu klub. Ini tidak untuk kepentingan komersial ya. Setiap pesawat itu ada logbooknya, logbook buku perawatan, sehingga bisa ditelusur kapan perawatan terakhir, komponen-komponen yang diganti, dan ada jadwal-jadwal yang harus dilakukan pemeriksaan sesuai dengan manual yang dari pembuatnya. Nah, biasanya sih teman-teman sangat perhatian terhadap perawatan karena pesawat yang digunakan ini adalah yang membawa mereka, jadi yang dipertaruhkan adalah keselamatan dirinya sendiri. Untuk yang mengawasi, membina di klub biasanya adalah instruktur-instruktur yang sudah mempunyai lisensi instruktur derivasi sendiri. Demikian. Mas, berarti kalau misalnya ada kejadian seperti ini, siapa yang bisa dimintai pertanggungjawaban, Mas, untuk dalam hal mungkin kerugian atau hal lainnya? Ya, maaf, suaranya hilang, Mas. Mas Alvin? Ya, Mas, pertanyaan saya adalah kalau misalnya kejadian, karena ini pesawatnya adalah milik masing-masing, kemudian tadi Mas sampaikan perawatannya juga masing-masing, begitu. Lalu ketika terjadi dioperasikan oleh masing-masing pemilih ya. Oke. Nah, ketika terjadi kecelakaan, Mas, berarti siapa yang bisa dimintakan pertanggungjawaban dalam hal mungkin ada kerugian material sebagai dampaknya? Bagaimana, Mas? Suaranya lirih tadi. Ya, Mas Alvin bisa mendengarkan suara saya, Mas? Bisa. Tadi lirih sekali, Mas. Ya. Oke, Mas, izin saya ulangi. Jadi kalau kejadian seperti ini, Mas, siapa yang bisa dimintakan pertanggungjawabannya, Mas, ketika ada kerugian material yang terjadi? Nah, ini permasalahan dengan pesawat-pesawat olahraga di Indonesia. Ini tidak ada asuransi yang mau menanggung, baik pesawatnya maupun pilotnya. Ketika saya aktif di olahraga dirgantara, beberapa tahun yang lalu juga demikian. Ini yang menjadi masalah. Jadi ketika terjadi kecelakaan, ya pilot dan pemilik pesawat itu yang bertanggung jawab terhadap kerugian-kerugian yang ditimbulkan. Oke, termasuk untuk instrukturnya juga berarti tanggung jawab sendiri, begitu, Mas Alvin? Instruktur hanya tentunya tidak ya. Kalau instruktur itu kan lebih memberikan pelatihan pada pilotnya. Dan ketika pilot tersebut sudah mempunyai lisensi sendiri, tentunya pilot bertanggung jawab terhadap penerbangannya, terhadap pesawatnya, terhadap penumpang yang dia bawa. Jadi tugas instruktur itu selesai ketika dia sudah melepas siswanya. Dan siswanya mendapat lisensi. Ya. Oke, Mas Alvin, terima kasih banyak, Mas, untuk penjelasannya, Mas, di siang hari ini. Dan pemirsa, kami akhiri Breaking News Metro TV, dan tetaplah bersama kami, akan hadir informasi lainnya.